Rumah sakit ini, ada seorang pasien baru manikyur. Langsung memotong lengannya. Ia adalah Saun. Tidak ada yang bisa lolos darinya. Gadis ini pemain musik. Seminggu lagi ikut lomba piano. Demi terlihat menarik saat lomba, ia melakukan nail art. Tapi hari kedua, jarinya meradang dan bengkak. Kata dokter Naiki, kukunya terinfeksi. 3 hari kemudian bisa pulih. Saat Saun sedang mengobati, ia berteriak kesakitan. Sudah dikasih anestesi. Tapi kenapa masih sakit? Ternyata gadis ini dari umur 5 tahun mulai belajar piano. Selalu merasakan nyeri sendi. Bukan karena jarinya sakit, tapi jarinya mengalami luka parah di tulang. Di sini Saun berkata dengan percaya diri. Kemungkinan jamur karnivora, dan jarinya bisa diamputasi. Dijelaskan sedikit tentang jamur karnivora. Bukan satu kelompok. Ini disebabkan dari berbagai jenis bakteri. Perkembangannya cepat dan sangat serius. Tingkat kematian sangat tinggi. Itu sebabnya disebut karnivora yang menakutkan. Gadis ini panik. Saya baru manikyur dan kamu mau memotong jari saya. Jadi bagaimana untuk menyembuhkan saya? Ia berkata tidak akan ada masalah selama masih awal. Nick langsung menarik Saun pergi. Saun merasa harus coba tes. Gadis itu pasti terkena jamur. Dan harus dipotong jarinya. Kamu tahu ada seorang gadis mulai belajar piano dari umur 5 tahun. Apa rasanya kalau jarinya dipotong? Sampai di kamar rumah sakit, Saun beritahu ke pasien. Suhu tubuh Anda meningkat 1,5 derajat. Ia terlihat kaget dan meneteskan air mata. Ini bukan kuku meradang. Satu-satunya adalah memotong jari Anda. Pasien melihatnya. Naiki tanya, apa hari ini kamu keluar tanpa minum obat? Kenapa menakuti pasien seperti ini? Lama-lama saya juga lelah dengan kamu. Saun mengabaikan keluhan Naiki. Melihat monitor pasien, suhu pasien meningkat sampai 39 derajat. Sekali lagi membuktikan bahwa spekulasi Saun benar. Gadis itu benar terkena jamur karnivora. Untuk menolong jarinya, lemak subkutan dan fusia gadis itu telah rusak. Waktu perawatan terbaik sudah lewat. Harus dioperasi bedah. Mimpi gadis ini sudah berakhir. Bedah pembengkakan dan yang meradang dihilangkan dulu. Saun mencium bau busuk di area yang meradang. Operasi bedah ini tidak mudah. Benar aja, gadis ini koma. Tekanan darah rendah, jantung melambat. Ini sudah menyebar ke area tulang. Harus segera diamputasi. Demi menyelamatkan nyawanya, ia memotong jarinya. Memblokir infeksi dan menyelamatkan hidupnya. Atasan Neil bilang, walau bebas dari bahaya, tapi bisa ditransfer ke organ internal. Kalau kamu masih ragu, kamu harusnya bisa menerima pendapat Saun. Mungkin ini tidak akan fatal, walau sudah dipotong. Untuk jaga aman, harus ada orang menjaga pasien dengan bantuan oksigen. Setelah operasi, setelah pasien sadar, dokter beritahu, untuk keselamatannya, kita harus mengamputasi tangannya. Gadis ini panik, ia tidak bisa lanjut menjadi pemain musik. Ia menatap dokter, berkata, kalau kamu menolak saran dari Saun, dan cek lebih lanjut, pasti tidak akan memutuskan langkah ini. Cepat keluar, aku tidak mau melihat kamu. Saya akan melaporkan rumah sakit kalian. Gadis ini hancur di tangan Naiki. Apa ini kecelakaan medis? Atau membenarkan gadis itu, semua karena ulahnya? Ia menyalahkan diri sendiri. Ia pikir Saun menghalang mimpi gadis itu. Tapi setelah tahu kondisinya, Nick tanpa berpikir panjang menghancurkan mimpi gadis itu. Tapi gadis itu tidak mengerti. Haruskah dia belajar kejam seperti Saun? Waktu bersamaan, ada pasien datang dengan penyakit yang tidak serius. Bagaimana nasib gadis ini? Gadis itu mimisan dan dibawa ke rumah sakit. Dokter melihat darahnya tidak berhenti. Di hidungnya, ditahan dengan larutan phenylephrine. Ilmunya, phenylephrine dapat mengurangi pembengkakan pembuluh darah. Memiliki efek kontraksi darah yang jelas. Meningkatkan resistensi pembuluh darah. Efek obatnya tahan lama dan tidak mempengaruhi jantung. Untuk operasi, bisa membantu menghentikan darah. Tidak berapa lama, darahnya berhenti. Ibu gadis itu datang ke rumah sakit. Orang tua dari gadis itu mengajak ke samping. Putriku sedang berpura-pura. Ia dulu sering berpura-pura sakit. Karena kita ingin bercerai. Ia ingin mencari perhatian dari kami. Agar kita bisa kembali, kamu kasih sembarang obat aja. Dokter mengerti, membiarkan gadis keluar dari rumah sakit. Orang tua gadis mulai bertengkar lagi. Mengabaikan perasaan putrinya. Gadis itu merasakan sakit di dadanya. Mengeluarkan darah dan pingsan. Dokter buru-buru memeriksa hidungnya secara internal. Gadis ini didiskriminasi karena perceraian orang tuanya. Nilai pelajaran di sekolahnya pun jelek dan turun kelas. Ia merasa jadi orang yang paling tidak beruntung di dunia. Saat hasilnya keluar, tidak ada sumber pendarahan di lubang hidungnya. Dan ini bukan mimisan. Ini disebabkan karena kemacetan di trakea. Gadis itu melakukan pemeriksaan CT. Menemukan bayangan kecil di bronkus. Ia pikir cukup cek biasa. Tapi karena bayangannya sangat besar. Jika Anda salah mendiagonis, apa bisa bertanggung jawab? Setelah berdiskusi dengan keluarga, ia akan dioperasi. Benar, bermasalah di bronkus. Menemukan suatu barang di dalam. Ternyata itu adalah Lego. Jadi ini penyebab ia muntah berdarah. Ketika sel darah putih menyerang benda asing.
menyebabkan demam dan peradangan. Sekarang dokter sudah mengeluarkannya. Gadis itu diselamatkan. Orang tuanya tetap tidak bersama lagi. Mungkin ini takdir. Tidak ada yang bisa mengubah.